tidak puasa Ramadan karena kerja berat, Ustaz. Atau mungkin kuli bangunan dan mungkin sejenis kerja berat lainnya, Ustaz. Dosa atau ada rukhsah gitu dalam pandangan Islam itu? Puasa Ramadan itu kan wajib dan tidak ada rukhsah bagi orang yang bekerja berat. Jadi sebenarnya bekerja berat itu kemudian ada sebagian ya, saya temui itu nggak puasa dari pagi ya. Oh nggak pernah puasa Ramadan, saya ini kerja keras, kuli bangunan atau yang lainnya. Maka saya tidak puasa dari pagi sampai sore dan 1 bulan sudah nggak puasa. Yang seperti ini nggak benar. Jadi rukhsah itu ya hanya diberikan kepada orang-orang yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kalau misalkan bekerja berat, bekerja yang seperti kuli bangunan yang lainnya itu tidak ada rukhsah. Itu tergantung niat sebenarnya ya. Dikembalikan kepada kita masing-masing. Dikembalikan kepada kita masing-masing. Banyak saya temui ada nelayan ya. Kemudian ada tukang beca yang full puasa. Ada banyak. Ada kuli bangunan ya. Itu puasa full, ada saya temui banyak. Padahal sama-sama berat. Iya, sama-sama berat. Jadi tergantung kepada keimanan kita. Jadi jangan mudah-mudah kemudian mengambil rukhsah. Jangan mudah-mudah kemudian mengatakan ini darurat. Jangan kemudian, wah aku kerja berat, tidak apa-apa tidak puasa. Jangan, tetap harus berpuasa. Yang kedua caranya adalah pekerjaan itu kan banyak sekali. Bisa kita atur, mungkin kalau misalkan kita sebagai kuli, bisa kita atur dengan izin kepada atasan kita kerjanya sampai duhur. Atau memang kalau kuat ya sampai asar nggak apa-apa. Sekali lagi tadi saya temui banyak tukang atau kuli bangunan di sekitar kita yang puasa full. Maka diatur itu teknis yang Anda sendiri atau kita sendiri yang tahu bagaimana caranya. Ramadan adalah bulan ibadah, maka kita bisa cari apa pekerjaan yang tidak terlalu berat yang bisa kita kerjakan. Wallahu a'lam. Sehingga ibadah masih tetap berjalan. Ya, ibadah bisa berjalan dengan baik. Ngambil berkah dari bekas minum kiai atau ulama, adakah dasarnya atau itu cuma sekedar budaya, Ustaz? Untuk mengambil berkah dari bekas minuman orang-orang soleh, ini sebenarnya tidak ada. Meskipun ada pendapat lain yang kemudian membolehkan, silahkan, itu pendapat mereka. Tapi kalau kita memilih pendapat yang tidak ada, memang kalau di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu khusus Nabi, banyak para sahabat berebut bekas wudhunya, air bekas wudhunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dalam hadis, silahkan dicari, banyak sekali. Banyak sahabat yang mengambil berkah dari air liurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, air ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak yang mengambil berkah dari bekas sisa minuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak. Tapi itu khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keringatnya, dari rambutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa. Tapi itu khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika Nabi mencukur rambutnya, tahallul, itu dibagi-bagikan rambutnya. Para sahabat itu mengambil rambutnya sebagai berkah, mencari berkah dari rambut Nabi Muhammad SAW. Tapi itu khusus Nabi. Jangan kemudian kita meniru. Sekali lagi ini pendapat yang kita pilih. Kalau ada pendapat yang lain itu silahkan. Tapi kita pemilih pendapat yang itu kekhususan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ODGJ ini otomatis masuk surga tanpa hisab, Ustaz? Karena tidak berakal. ODGJ ini orang dalam gangguan jiwa, orang gila. Orang gila. Jadi untuk ODGJ, untuk orang gila, orang dalam gangguan jiwa ya, atau orang gila ini ada dua. Kalau dia gila di pertengahan usianya atau di akhir kehidupannya, maka ya tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dihitung sebelum dia gila. Misalkan dia gilanya di usia 35 tahun atau 40 tahun karena ditinggal selingkuh istrinya atau dia bangkrut kemudian dia gila, maka sebelum usia 40 dia tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala segala perbuatan dan ucapannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang gila ini gila dari lahir, maka ini jawabannya ada dua. Yang pertama, pendapat para ulama, ketika ada orang yang gila dari lahir, maka dia ikut agama orang tuanya. Paham ya?
Kalau misalkan agama orang tuanya Islam, maka dia ikut orang tuanya, masuk Surga. surga. Kalau misalkan ternyata dia gila dari lahir dan orang tuanya kafir, maka dia nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian. Di sana diberikan pikiran, diberikan ujian, dia tidak jadi gila nanti di akhirat, kemudian diuji, kalau dia patuh maka dia masuk surga. Kalau dia ingkar maka dia masuk neraka. Maka dalam hadis Ahmad itu dijelaskan ada 4 orang yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rajulun asam la yasma' syai'a. Orang yang tuli sudah, nggak mendengarkan apapun, dia nggak bisa mendengar apapun. Kemudian yang kedua, warajulun ahmaq, orang yang dungu, orang yang gila. Sama, ini masuk ke dalam kategori gila. Warajulun haram, dan laki-laki yang pikun. Warajulun mata fi fatratin, dan seorang laki-laki yang mati dalam keadaan masa-masa kevakuman, artinya ajaran Islam tidak sampai kepadanya. Fa ammal asam, orang yang tuli itu mengatakan, wahai Allah, wahai Rabbku, telah datang Islam, hanya aku tidak mendengar apapun. Aku tidak bisa mendengar apapun, wahai Allah. Kemudian orang yang bodoh mengatakan, fa yaqulu rabbi laqad ja'al Islam was-sibyanu yahdifuni bil ba'ri. Wahai Rabb, Islam telah datang, hanya anak-anak melempariku dengan kotoran unta. Artinya dia orang yang gila. Islam itu sampai di tempatku. Islam itu sampai di zamanku, di masaku, di tempatku. Tapi aku ini nggak bisa. Karena gila. Itu protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang tidak sampai Islam kepadanya juga protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pikun juga mengatakan, Islam sampai hanya aku tidak bisa berpikir sama sekali. Disampaikan apa langsung lupa, disampaikan apa langsung lupa. Fayursilu ilaihim an adkhulanna. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil para malaikat anidkhulu annar, kemudian mengatakan masukkan mereka ke dalam neraka. Qala fa walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salaman. Kalaulah mereka masuk ke dalam api tersebut, api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka. Ini bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang gila yang mungkin orang tuanya kafir, maka dia masuk neraka tapi nerakanya tidak membakar kulit mereka. Dan itu hadisnya disampaikan di dalam Musnad Ahmad. Menolak dijodohkan orang tua, Ustaz, apakah dosa atau durhaka jika kita ini menolak perjodohan yang telah orang tua ini tentukan, Ustaz? Mungkin kayak ada adat istiadat, Ustaz, karena kita punya calon sendiri semuanya, Ustaz. Tidak masuk ya, tidak masuk ke dalam durhaka. Jadi seorang menolak jodoh pilihan orang tua itu tidak masuk ke dalam kategori durhaka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada salah seorang sahabat, lan tankihuhunna illa biidnihinna. Jangan nikahkan putrimu kecuali dengan kerelaannya, keridhaannya. Paham ya? Jadi kalau kita memaksakan, jangan kita nanti kalau misalkan kita punya anak perempuan, jangan kita paksakan dengan laki-laki pilihan kita. Tapi juga begini, si wanita atau kita ini juga harus melihat calon yang dipilihkan oleh orang tua kita ini baik atau enggak. Kalau dia bertakwa, dia saleh, dia juga bertanggung jawab dan yang lain sebagainya, maka baiknya kita terima. Karena ini untuk kepentingan akhirat kita. Menikah itu bukan hanya urusan di dunia saja, tapi kita nanti bawa sampai ke akhirat. Kalau misalkan kita punya calon yang bagus juga, yang saleh juga, yang bertakwa juga, yang baik, maka ya sudah, kita sampaikan yang baik dengan cara yang baik kepada orang tua. Jadi bukan masuk ke dalam durhaka. Bahkan begini, Ismail kalau baca surat Luqman kan, di situ disampaikan wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Orang tua kita itu memaksa kita untuk murtad ya, untuk berbuat syirik, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita diperintahkan untuk tidak taat kepada mereka dan pergauli mereka dengan bergaul yang baik. Artinya begini, jangankan sekelas memaksa untuk jodoh ya,
memaksa kita untuk keluar dari Islam pun kita tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau misalkan kesimpulannya, kalau kita punya calon sendiri, kita harus protes ke orang tua itu dengan cara yang baik, yang Tapi sopan. meskipun seandainya nanti ketika kita protes dengan cara yang ma'ruf, kemudian orang tua tadi ini merasa sakit hati Ustaz, karena menolak karena penolakan kita tadi itu tidak masuk daripada durhaka. Tidak masuk kepada durhaka. Kita kan sudah ngomong baik-baik segala macam, kita jelaskan. Tapi Saya masih sudah sakit hati. punya calon sendiri, insya Allah bertakwa, insya Allah bertanggung jawab dan lain-lain sebagainya, kita jelaskan. Karena tadi ini urusan nikah, Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan nikahkan putrimu kecuali dengan illa biiznihinna. Illa biiznihinna, kecuali dengan kerelaannya atau izin. Mahar pernikahan berupa bangunan masjid. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam, Ustaz? Mahar berbentuk masjid. Ini begini, kalau mahar berkaitan mahar dengan diberikan masjid, begini Ismail juga belum menikah ya, Ismail ini belum menikah, jadi bisa kalau ada yang cocok bisa ditawarkan nanti. Mahar itu adalah sesuatu yang harus diberikan kepada istri. Dan hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Tidak masuk kepada syarat dan rukun, tapi dia wajib diserah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahar ini adalah haknya Perempuan. istri. Haknya istri. Jadi nggak boleh kemudian mahar ini kemudian Dari pihak suami yang memberikan. Harus, itu memang haknya istri. Itu harta punya istri. Terus yang ketiga, mahar ini harus ada nilainya. Harus ada nilainya. Lah kalau yang dijadikan mahar ini adalah masjid, maka ini kan bukan milik si istri. Paham ya? Kalau kita mahar nikah dengan satu bangunan masjid, maka ini kan wakaf jatuhnya. Paham? Masjid ini nanti jadinya punya kaum muslimin, bukan punya istri yang dinikahi tadi. Maka ini ada salah kaprah ya. Kalau misalkan mau mahar rumah ya, itu rumah berarti punya istri. Tapi kalau masjid, maksud masjid punya perorangan kan tidak bisa. Masjid itu adalah wakaf untuk kaum muslimin. Kalau misalkan langsung diwakafkan, istrinya dapat apa? Kan nggak ada barang yang dia terima. Jadi mahar itu harus menjadi yang milik istri. Iya, diterima harus menjadi milik istri. Beda kalau misalkan ada seorang suami, maharnya adalah tanah 1 hektar. Sudah diberikan. Kemudian setelah diterima, seminggu kemudian atau 2 hari kemudian, istrinya mengatakan, aku wakafkan tanah 1 hektar ini kepada Muhammadiyah misalkan. Ini boleh. Membangun masjid. Untuk membangun masjid ini boleh, tapi kan diterima dulu oleh istri. Boleh, tapi kalau maharnya langsung masjid, ini tidak bisa. Masjid itu milik kaum muslimin. Jadi mahar itu harus bernilai, ada nilainya, ada harganya. Sama begini, ada mahar dengan hafalan. Ini nggak ada, mau belajar kita di dalam kitab fikih apapun nggak ada, nggak boleh. Ismail misalkan nanti menikahi perempuan, misalkan namanya Zainab. Saya menikah dengan Zainab, maharnya apa? Surat Ar-Rahman atau juz 29, nggak ada. Nggak ada itu dalam fikih pernikahan. Jadi nggak ada nilainya. Hafalan itu nggak ada nilainya. Yang boleh itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sahabat itu. Adakah surat yang kau hafal? Ada. Sudah melekat dalam hatimu gitu? Iya. Maka sahabat tersebut kemudian mahar dengan bacaan Quran atau hafalan Quran yang dia miliki. Itu bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah mahar tersebut adalah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan isi dari Al-Quran. Bernilai, ada nilainya. Paham? Paham nggak? Ada nilainya. Jadi misalkan Ismail mengatakan, aku nikahi engkau dengan mahar surat Ar-Rahman. Itu maksudnya adalah mengajarkan inti atau tafsir dari surat Ar-Rahman. Konsekuensinya mengajarkan. Iya, karena mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kan ada gajinya. Paham ya? Setara dengan gaji, misalkan satu pertemuan 100.000, 200.000, maka itu sama saja dengan kita memberikan dia ilmu yang harusnya ada nilainya. Sama ketika Nabi Musa menikahi salah satu wanita, anaknya Nabi Yakub, itu kan maharnya adalah apa? Bekerja. Ya, bekerja. Kan ada nilainya.
boleh jadi seperti itu yang ada nilai. Tapi kalau kembali lagi kepada masjid, maka ini tidak diperbolehkan. Mungkin adakah pesan Ustaz, dari agama Islam supaya tidak memberatkan terkait mahar ini? Oh Ustaz? iya, Tapi betul. juga tidak merendahkan pihak perempuannya Ustaz. Iya, sebaik-baik mahar itu adalah yang mudah ya. Ini sudah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik mahar adalah yang ringan, yang mudah. Jadi tidak perlulah wanita-wanita ini kemudian memberatkan si laki-laki. Kasihan nanti banyak yang nganggur ini, banyak yang jomblo nanti laki-laki ya. Mahar ya sewajarnya saja. Mungkin 2 juta, 1 juta, 3 juta itu enggak memberatkan. Jangan sampai kemudian memberatkan maharnya harus 2M, 1M, 500 juta itu kan berat nanti. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang ringan, yang tidak memberatkan. Itu ya. Masya Allah, mungkin sampai sini podcast kita pada kali ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi dijawab oleh guru kita Ustaz Syafii Dahlan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga Allah memberkahi panjenengan dan menjadikan amal jariah untuk panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, silakan podcast ini bisa di-share. Satu ilmu yang benar bisa menyelamatkan banyak orang.